Alah kalah lah. Ya Allah. Ngopus tok ae gak munggah-munggah piye gari. Kalah deleh daripada ngepush ayo bahas agama. Waduh ger, bahasa agama yang ini sih kurang bengi ger. Ya jam pirang gare nang bahas apa saiki? Ini lho. Awak dhewe kan calon guru. Ya amin. Ya, calon guru. Calon dosen. Ya, memang. Nah, mari ini ya boleh awak dhewe bahas tentang teknologi sebagai motivasi bagi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yo, masuk gak? Masuk itu Ger. Masuk ya? Masuk banget itu. Masuk. Oke. Ini Ger, aku mambengi ngoco satu jurnal. Nah, judulnya itu nggak salah ya, teknologi as a motivational factor in foreign language learning. Masuk itu Ger. Kita kan juga sebagai foreign learning juga. Kita sebagai foreign learner, ya, dan juga akan menjadi foreign teacher. Oke. Masuk Ger. Oke. Kan ini bahasa asing gitu ya. Iya Ger. What can you learn from the paper gitu? Dari artikel itu, dari judulnya aja. Dari judul ya, kita tuh bisa memahami tentang teknologi dan motivasi belajar siswa. Apalagi yang belajar itu orang asing yang bukan bahasa pertama atau bahasa kedua. Kita kan sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa apa? Foreign learner. Nah itu kan sebagai bahasa kesekian dari bahasa ibu. Iya, kan bukan bahasa inti kita ya. Iya. Bagaimana kalau pendapatmu? Nah kalau menurutku ya, dari paper yang aku baca tadi, Iya. Pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media teknologi itu sangat membantu ya. Soalnya aku bisa gampang mengakses materi-materi yang sudah dikasih oleh guru saya. Iya, benar Ger. Nah, juga dengan adanya teknologi, saya juga bisa belajar materi-materi yang belum dikasih oleh guru atau next material gitu ya. Benar, Jadi gampang buat belajar gitu. Betul. Sangat memudahkan kita untuk belajar. Nah, begitu. Kalau sesuai dengan pengalamanmu sebagai seorang murid, pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media gimana, Ger? Dulu itu saya sangat kesusahan kan, sangat kesusahan. Apalagi yang belajar melalui YouTube atau video-video gitu kurang kan. Kok bisa gitu ya? Kurang, nggak tahu kenapa. Apalagi cara belajar bahasa Inggris tanpa guru di YouTube, nggak bisa memahami. Akhirnya aku ngomong ke ibuku, Bu, bagaimana kalau aku kursus di kampung Inggris? Di Pare. Kampung Inggris kan rumahku Pare. Nah, trendingnya bagus ya. Bagus. Terus akhirnya ibu setuju. Ibu setuju. Ya wes lah, kursusnya nggak apa-apa. Nggak didukung. Akhirnya ya udah itu kursus. Pertama private. Lala. Kok enak? Kok enak ya? Kok enak keterusan. Akhirnya ngambil kursusan di tempat kursus. Terus bertahan 5 bulan lebih kalau nggak salah. Akhirnya ngambil di kuliah. Kalau kamu gimana Ger? Kalau aku pribadi ya, dulu waktu masih pondok kan tahu sendiri kan, pondok kan strict banget dengan adanya teknologi kan. Iya. Jadi aku tuh dulu belajar bahasa Inggris benar-benar lewat buku. Kamu tahu buku Betty Azhar? Oh iya tahu. Nah, metode pembelajarannya bukan student center, teacher center. Nah, iya. jadi murid-murid itu diajak untuk memahami buku Betty gitu. Nah, ketika sudah SMA mulai ada teknologi ya, mulai boleh pakai teknologi. Teknologi mulai masuk. Nah, ketika teknologi sudah masuk, saya bisa explore lebih banyak lagi, seperti belajar tentang listening lah, atau speaking lewat lirik lagu, itu sangat membantu ya. Iya Ger. Nah, gini ya. Coba menurut pengalamanmu sebagai seorang guru, kan pernah kan waktu itu PKL. Gimana? Ger? Itu pas ngajar di PKL ya, untuk kelas 7. Itu
Seru sih, seru. Cuma untuk penyampaian materi yang saya rasa saya sudah sangat jelas bagiku sendiri. Tapi muridnya itu kayaknya susah nangkap, akhirnya menjelaskan 2 sampai 3 kali dibantu dengan teman-teman. Dan muridnya itu kayak menyepelekan. Apalagi yang kelas 9, kelas 8 itu. Kelas 9 susah Ger. Iya, susah banget diatur. Susah banget diatur gitu. Caramu mengatur kelas 9 itu gimana Ger? Menggunakan teknologi ya kita membuat suasana kelas itu menjadi nyaman atau gimana. Terus banyak-banyakin ice breaking untuk jam-jam terakhir gitu aja gitu. Kalau pendapatmu gimana pas kemarin PKL itu? Nah, waktu di tempatku PKL lebih seru lagi ya. Gimana Ger? Gini, waktu itu aku kan dapat di jam 6.78. Iya. Nah, jam 6 ke 7 itu masih seger-segernya. Iya. Nah, setelah habis itu waktu mau ke jam ke-8 itu ada jeda Ger. Ada jeda sholat zuhur. Jadi challenge-nya di situ. Anak-anak setelah istirahat kan nggak semangat lagi ya untuk belajar. Jadi metodeku dalam menyemangati anak-anak itu menggunakan teknologi yaitu sebuah games. Nah, iya, games dari aplikasi lah. Nah, waktu ngajar juga selain game aku juga menggunakan PowerPoint game untuk menerangkan kepada anak-anak biar lebih gampang untuk dipahami. Iya. Terus kalau untuk soal-soal apakah itu PowerPoint juga? Nah, untuk soal untuk menghemat biaya, kita kan sebagai mahasiswa. Iya juga ya benar. Itu kita manfaatkan ya teknologi PPT. Jadi soalnya aku taruh di layar, dipampang di layar, jadi anak-anak langsung nulis jawabannya saja gitu ya. Sedangkan dulu waktu aku masih MTS itu sangat wasting money. Iya, pakai kertas ya. Pakai kertas semua ya. Sama-sama. Iya. Kita kan sebagai mahasiswa lu budget aja. Iya, janji juga. Gunakan teknologi sebaik mungkin ya. Terus in your future plan as a language teacher, tell us and describe the potential technology in your future teaching. Okay. If I am a teacher. Ya. Oke, ketika aku sudah jadi guru nanti ya. Of course sudah banyak kan teknologi-teknologi yang dapat membantu kayak AI atau semacamnya. Jadi gini Ger, untuk hal-hal yang berpotensial dalam pengajaranku di masa depan, contohnya seperti Zoom. Ketika seorang guru sakit, kan kebanyakan guru nggak bisa hadir ke kelas untuk mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar. Iya. Nah itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar anak-anak. Jadi seharusnya dalam pertemuan kedua murid-murid sudah bisa menguasai future tense, ya kan tenses. Karena gurunya belum siap atau sakit atau ada keperluan lain, jadi materinya jadi tertunda gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi seperti Zoom, Google Meet atau mungkin in the next future ada namanya apa? Metaverse. Tahu Metaverse kan? Metaverse. Ada Metaverse. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi sebaik mungkin. Misal kita nggak bisa hadir ke kelas, kita bisa menggunakan Zoom meeting di lain hari. Misal kita sedang sakit sekarang, kalau kita sudah merasa lebih enakan, kita bisa mengatur jadwal untuk mengadakan kelas online. Pergantian jam ya. Nah, untuk the challenges dari opini tadi, mungkin yang pertama, nggak semua anak di rumah punya wifi. Iya, iya kan. Jadi itu sih yang membuat pembelajaran online itu agak menantang. Terus yang kedua, kalau pembelajaran online, kebanyakan siswa-siswa kurang memperhatikan guru. Jadi mereka bisa
belajar sambil tiduran lah atau sambil makan, jadi mereka kurang memperhatikan guru Ya, gitu, Ger. aku setuju dengan pendapatmu. Bagaimana kalau kamu ketika sudah menjadi guru? Mungkin yang pendapatmu itu tadi bisa menjadi alasan juga. Apalagi yang yang siswa tidak memperhatikan. Nah. Itu join Zoom aja. Tapi orang akunnya ada, orangnya itu tidak ada. Nah, itu. Jadi sama seperti mengajar makhluk gaib. Iya benar, benar. Kita ngomong sendiri aja. Kalau pendapatku sih mungkin peralihan teknologi ya dari yang yang biasanya di kelas menggunakan papan tulis atau apa itu yang Kapur. atau whiteboard, spidol. Mungkin nanti itu bisa diganti ke TV yang besar itu. Okay. Yang di tempatku PKL ada itu di lapangan. Iya. Itu sudah tidak menggunakan tidak menggunakan papan tulis lagi enggak. Pakainya TV, mungkin bisa digunakan seperti itu. Nah, itu aku juga setuju ya. Soalnya bisa pertama menghemat biaya, ya kan? Terus lebih praktis juga ya. Jadi guru nggak usah bawa banyak spidol, nggak usah. Iya. Ketika aku dulu masih SD, pas waktu pembelajaran matematika, nah waktu hitung-hitungan gitu ya. Iya. Ketika sudah jumlahnya, pembagiannya sudah dijumlahkan, sudah tahu hasilnya, Iya. tiba-tiba spidolnya mati. Nggak ada spidol lagi. Nah, Ya. nggak ada spidol mati. Jadi biasanya ketua kelas pergi ke kantor buat ngisi. Iya, benar. Nah, itu wasting time. Wasting time, benar. Sama kayak zamanku dulu sekolah juga gitu kan. Zaman itu saya bujang dulu kan. Iya, sama kan. Zamanku cibujang yang ngono asli nih. Yo, pinggir diskusi nih, lancar. Masuk lah wajar ya, wis. Nah, saiki wis oleh ilmu, ayo saiki gas. Login. Login. Gas yo, gas login yo. Wis ya wis. Wis. Apa sih?